penguasa yang namanya influencer itu jelas beda dari buzzer. Buzzer itu ada di sekitar kursi kekuasaan karena kepentingan ekonomi politik, kepentingan bisnis sebutannya ada, kepentingan bisnis. Kaum influencer itu bukan berbisnis. Kalau mau disebut bisnisnya itu pendidikan, Bung. Mereka itu melakukan pendidikan pada masyarakat luas. Pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat. Menyampaikan hal-hal yang bernama kebenaran. Di antara yang disampaikan, itu sering para influencer itu menabrak tingkah laku para buzzer. Para buzzer itu ada yang sekolahan, ada yang sekolahnya di luar negeri, tapi di dalam negeri dia menjadi penjilat. Penjilat, Bung, ya buzzer itu pembisik, tapi pembisik itu juga artinya penjilat karena bisnisnya kepentingan politik dan keuangan. Salam, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa. Begini, Bung. Kita tidak berteori. Kita tidak berfilsafat. Tapi kita ngomongkan fakta. Sesuatu yang faktual, yang real, yang nyata dalam masyarakat kita. Di sekitar kekuasaan, Anda tahu di sekitar kekuasaan itu ada manusia-manusia, ada orang-orang yang memihak penguasa, membela penguasa. Nah, untuk suatu bisnis. Ya, namanya, saya menyebutnya bisnis. Kira-kira itu namanya bisnis politik, Bung. Para buzzer itu disebut pembisik. Buzzer itu pembisik. Membisikkan sesuatu yang sering sekali tidak pada tempatnya. Yang sering sekali tidak didasarkan pada sesuatu yang namanya kebenaran. Itu nomor satu. Nomor dua, ada influencer. Di sekitar kita ini ada influencer. Influencer itu tidak terlalu dekat dengan kekuasaan, tetapi mengamati dengan seksama gerak-gerik para penguasa, tingkah laku para penguasa, sekaligus tingkah laku para buzzer. Begitu, Bung, yang terjadi itu kayak gitu. Penguasa yang namanya influencer itu jelas beda dari buzzer. Buzzer itu ada di sekitar kursi kekuasaan karena kepentingan ekonomi politik, kepentingan bisnis sebutannya ada, kepentingan bisnis. Kaum influencer itu bukan berbisnis. Kalau mau disebut bisnisnya itu pendidikan, Bung. Mereka itu melakukan pendidikan pada masyarakat luas. Pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat. Menyampaikan hal-hal yang bernama kebenaran. Di antara yang disampaikan itu sering para influencer itu menabrak tingkah laku para buzzer. Para buzzer itu ada yang sekolahan, ada yang sekolahnya di luar negeri, tapi di dalam negeri dia menjadi penjilat. Penjilat, Bung, ya buzzer itu pembisik, tapi pembisik itu juga artinya penjilat karena bisnisnya kepentingan politik dan keuangan. Tapi kalau kaum influencer tidak. Kaum influencer itu tugasnya melakukan influence, mempengaruhi orang banyak dengan pemikiran-pemikiran yang sehat, mendidik warga masyarakat mengenai
tingkah laku politik yang didasarkan pada kebenaran. Kalau kaum influencer itu kepentingannya bukan hanya sekedar menegakkan apa yang namanya liberty dan egalite, bukan hanya itu Bung, melainkan menegakkan kepentingan hidup kemasyarakatan. Hidup kemasyarakatan itu dasarnya kepentingan keadilan dan kemanusiaan. Ya, begitu. Beda sekali. Influencer itu bisa jadi tidak punya uang, Bung. Bisa jadi kantongnya itu ya kosong lah ibaratnya. Tidak mungkin menjadi apa yang namanya wakil menteri, tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, tapi tidak berusaha menjadi semacam itu. Tidak berusaha menjadi komisaris, tidak semuanya. Tidak semuanya. Dan bukan untuk kepentingan itu, melainkan untuk mendidik. Yang terjadi di dalam masyarakat kita hal-hal semacam itu. Ketegangan klasik yang tidak berakhir antara kepentingan pembisik dan kepentingan orang-orang yang menjilat. Itu sangat bertentangan dengan kepentingan para influencer. Bung, kalau influencer itu barang baru, memang namanya barang baru, tapi kalau kita beri suatu status, beri suatu kedudukan dengan sekaligus peran. Di zaman yang dikembangkan oleh Bung Karno, Bung, influencer itu namanya melakukan nation building. Iya, nation building, para influencer yang tidak mencari duit, yang berjuang demi kebenaran, yang berjuang demi kemanusiaan, yang berjuang demi tegaknya keadilan, itu artinya membela konstitusi kita, Bung. Meluruskan tegaknya konstitusi. Nah, itu di zaman Bung Karno, kita bisa tarik ke sekarang, itu nation building. Dan nation building itu tidak bisa berkembang sendiri kecuali dia akan diperkukuh dengan karakter lain, namanya character building. Character building yang dibangun oleh Bung Karno itu intisarinya, Bung, itu menegakkan kehidupan kaum intelektual. Itu gambaran peran kaum intelektual yang melakukan peran-peran mereka, kaum intelektual yang bekerja untuk masyarakat dan demi kepentingan masyarakat, demi kemanusiaan, demi keadilan. Tapi kalau yang namanya buzzer, Bung, biarpun kadang-kadang mereka punya modal, kemudian bisa duduk di birokrasi, menjadi penjilatnya penguasa, menjadi penjilatnya penguasa, membela penguasa dari awal sampai akhir. Ketika penguasa itu merebut kekuasaannya dalam masyarakat, dan kekuasaan itu akan dibagi-bagi di antara mereka. Nah, Bung, dalam pemikiran klasik di kaum intelektual, para buzzer itulah yang zaman dahulu disebut sebagai kalangan yang melakukan the betrayal of intellectual. The betrayal of intellectual. Mereka itu melakukan pengkhianatan terhadap peran-peran kaum intelektual. Pengkhianatan lah. Mereka menjilat. Jadi di masyarakat
Ada dua corak semacam itu, beda Bung, orang harus memandangnya secara jernih. Influencer itu orang yang berbisnis dalam dunia kekuasaan, bisnislah melalui lembaga ini, udah punya lembaga Bung, punya lembaga riset, punya lembaga survei, punya segala rupa. Tapi kalau para influencer itu biasanya bekerja individual, mungkin bergabung dalam kelompok-kelompok, tapi itu kelompok kecil dan kepentingannya, sekali lagi kepentingannya melawan orang-orang yang disebut orang-orang yang sedang sibuk-sibuknya melakukan pengkhianatan terhadap peran kaum intelektual, the betrayal of intellectual. Itu musuh kita di masyarakat sekarang itu. Musuh kita itu kadang-kadang kawan yang dulu satu kelas. Musuh kita itu kadang-kadang orang satu kantor. Musuh kita itu musuh dalam ideologi, Bung, bukan musuh dalam soal yang lain. Itu pertengkaran kita ada di wilayah ideologi, di wilayah pemikiran, di wilayah yang namanya kebebasan kaum intelektual untuk menegakkan the rule of intellectuals di dalam masyarakat. Kira-kira macam gitu, Bung. Kira-kira macam gitu. Saya membahas dan membedakan dua hal itu karena kadang-kadang di masyarakat kita orang tidak membedakan antara buzzer dan influencer. Bung, yang namanya influencer itu janganlah dianggap itu hanya yang dilakukan oleh orang yang bisnis di dunia bisnis beneran, yang duitnya banyak, yang sekali ngomong mempunyai pengaruh yang banyak. Bukan. Influencer yang saya maksudkan itu justru perannya para akademisi, para aktivis, dan orang-orang yang rela bekerja demi kepentingan mendidik masyarakat. Bung, kalau mendidik masyarakat itu kalau kita luaskan, kalau kita bikin jadi luas, para influencer itu namanya guru bangsa. Ya guru bangsa lah. Mereka nggak nyari bayaran, Bu, nggak nyari hidup dari situ, tapi berbagi kehidupan di situ, berbagi kehidupan, bukan ngemis pada penguasa, bukan menjilat. Begitu, Bung. Masyarakat kita memiliki dua jenis, dua kategori tentang pekerjaan modern pada hari ini, pekerjaan yang disampaikan melalui dari TV Anak Bangsa.